Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif at-targhib min al-ghazabi. Qala sallallahu alaihi wasallam man akhadha minal ardi sibran bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghazaba rajulan ardan dhulman laqiyallaha wa huwa alaihi qadbanu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ayakhudha asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu wa qala dhalika li shaddati ma haramallahu mimma lil muslimin alal muslim. At-targhibu minal ghazabi utawi kiku medhake mengancam saking ghazab, nyomot, ngambil, ngerampas, nyolong. Ghazab namanya. Allah sallallahu alaihi wasallam wistabu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku khoda ngalap sapa man minal ardi saking tanah. Jika ada seseorang yang mengambil tanah sebron walaupun cuma sekilan, kawet patok, tidak sesuai dengan surat D, mau dibikin sertifikat, D-nya itu cuma 7 meter misalkan, itu nyorok setengah meter jadi 7,5, sehingga ketika sudah jadi sertifikat maka resmi di pengadilan secara negara maka tidak bisa digugat, berarti nyolong setengah meter, ghazab namanya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu mengambil tanah walau hanya sakilan bighairi haqqihi kelawan tanpa hak, enggak ada hak sama sekali, berarti benar-benar nyolong. Khusifa bihi maka den amblesake sapa man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ila sabi aradina tumeka marang itu piro-piro bumi. Ini nanti di hari kiamat diamblesna sampai bumi ambalan kaping 7. Ora pain-pain, artinya ini merupakan satu siksaan yang sangat luar biasa. Oleh diamblesna setengah langsung mentok ning ambalan kaping 7. Itu cuma sekilan, jajal luwih saka sekilan. Sampai mana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghazaba
utawi sapa wonge lamun ghasab sapa man rajulan terhadap orang lain ardon tanahnya zulman hale menganiaya mengambil secara zalim lakia maka ketemu sapa man Allah ka ing Allah wa wa hale utai Allah iku alaihi ngatasé man ghadbanu utawi bendu sapa Allah. Orang yang mengambil secara paksa tanah dari orang lain, maka nanti di akhirat orang tersebut itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kondisi Allah pada saat itu sangat-sangat marah. Sangat-sangat tidak senang terhadap orang tersebut. Jenengan bayangkan disengit wong iso umpetan, Bu. Sengit desa kene pindah desa kono. Disengit kota kene bisa pindah kota kono. Disengit negara kene iso pindah negara kono. Tapi andaikan Allah sing nyengit, jenengan mau kemana? Dunia dan seisinya, bahkan akhirat nanti pun milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat, Bu. Sengsara-sengsarane wong disengit marang Gusti Allah. Masih mending sengit bojo, mertua, tonggo. Tapi nek wis disengit sing duwe alam dunya soro jenengan. Maka rugi-rugine wong sing duweni sifat tapi menghadirkan bendune Gusti Allah. Aja nganti Bu disengit ning Gusti Allah, sorone rak karu-karuan. Alam dunia disengit Gusti Allah, uripmu soro. Besok ning akhirat disengit ning Gusti Allah, malah nemen, Bu. Dunia yang dekene Gusti Allah, akhirat yang dekene Gusti Allah. Nah, sebagian di antara amale wong sing disengit marang Gusti Allah kerosab, jukut, ngambil, nyomot, gasak tanah wong liya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal lil muslimin kadhe wong Islam ayyahuda apa yen tah ngalap sapa muslim aso akhihi ing tongkate dulur muslim bigoriti bin kelawan tanpa legone ati bigoriti bin nafsin kelawan tanpa legone ati minhu saking akhihi. Tidak dihalalkan walau hanya sebatas tongkat. Diambil, dirampas. Walau hanya sebatas ranting. Diambil dari saudaranya. Tanpa kerelaan hati seseorang tersebut. Wa qala dzalika lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika mengkono-mengkono hadis la yakhillu ayyakhudha ila akhirih bisaddati ma karena banget barang harama kang karamaken sapa Allah Gusti Allah min mali saking artane lil muslimin wong muslim alal muslim ing atase muslim liyane hartane haram
harta seorang muslim itu haram bagi muslim yang lain, tidak boleh diambil apa meneh bojone, kayu rantinge rolih Bu, apa meneh bojone dirayu, rongokno. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil sesuatu yang bukan haknya dari seorang muslim yang lain, walau hanya sebatas aso, yaitu tongkat. Ya tentu bighoriti binafsin, yang dengan hal itu hati seorang muslim yang lain itu dadi gelo, ora seneng, sendal tahu-tahu hilang. Gosab itu perkara sing lumrah lho. Ya, perkara sing lumrah. Artinya lumrah itu adalah sesuatu yang hampir sering terjadi. Apa meneh dalam satu perkumpulan, gosab itu hampir tidak bisa dipungkiri. Satu keniscayaan gosab itu terjadi pada satu perkumpulan. Bayangkan dengan itu kumpul neng sekretariat PCNU misalkan. Gosab itu tidak bisa dihindari, Bu. Kadang-kadang jenengan ambil sendale wong liya, pakai sendale wong liya tanpa izin, main pakai saja. Ya kecuali sudah ada keridhaan, kerelaan. Maka jaga itu yang paling susah, Bu. Menjaga itu yang paling susah. Paham ngerti itu gampang, jagane gue sing susah. Ngerti gue gosap tapi tetap dilakoni, alah barang remeh. Itu yang persoalannya itu, alah barang remeh. Kan cuma pinjem, nggak ngambil. Persoalannya itu tanpa izin, bukan masalah pinjemnya tanpa izinnya itu. Makanya gosap itu adalah sesuatu yang hampir satu keniscayaan pada satu perkumpulan gitu. Tapi yang jelas bahwa itu tidak dibenarkan. La yahillul muslim ayyakhudha aswahi bi ghaiti bin nafsin minhu. Tidak diperkenankan. Adapun tingkatannya nanti itu beda-beda, Bu. Kalau hanya sebatas dalam satu kelompok perkumpulan pinjam tanpa itu tingkatannya itu enggak se-ekstrim yang pertama gitu loh. Kalau yang pertama itu kan benar-benar ngambil hak tanpa tanpa hak dari orang lain gitu loh. Ngambil, kalau itu ngambil benar-benar nyolong sampai di atas namakan masalahnya. Kalau ini kan cuma pinjem tanpa izin gitu loh. Tapi tetap itu namanya gosab. Dan itu la yahillu, tetap tidak halal bagi kita. Nah, maka dalam hukum fikih itu nanti ada turunannya namanya subhat. Antara halal dan haram. Itu subhat. Dibilang halal, tidak bisa, Bu, wong bukan milikmu. Ya. Dibilang haram, nyatanya jenengan orang nyolong. Gitu loh. Ya kan? Ini kan jenengan nggak punya niatan mencuri kan? Cuma pinjem mau, dan itu pun untuk kebaikan, mau ambil air wudhu.
Nah, kecuali ada sendal-sendal yang sudah disediakan dari panitia sana atau dari tuan rumah khusus untuk itu beda lagi. Nah, ini yang kita bicarakan adalah sesuatu yang tidak ada fasilitas itu. Gitu. Dengan pakainya sepatu, nggak punya sendal, di sana tidak ada fasilitas sendal, enek sendal jepit, dan itu bukan milikmu, kok pakai saja, dibilang halal, duduwekmu, dibilang haram, nggak ada niat nyuri. Nah, tetap layakin lo. Walaupun turunannya itu tidak se-ekstrim yang pertama gitu loh. Artinya ada rukhsah di sana. Artinya bisa dimaafkan, bisa dimaafkan kalau ada ada kelegowoan di antara hati mereka yang ada di dalam. Makanya ini adalah merupakan satu peristiwa yang hampir tidak bisa dihindari, maka ada pengecualian. Tapi usahakan jenengan itu tidak melakukan itu, gitu loh. Karena dilihat dari sisi kesalahan, tetap apapun itu jenengan tetap salah. Tapi kalau di sisi yang lain, melihat kesalahan itu tidak se-ekstrim yang pertama, ya jangan terlalu khawatir banget lah ya. Kayak seperti Asyadili itu mengatakan membeda-bedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Sedangkan Abdullah bin Haddad itu nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Ya. Yang namanya dosa ya sudah dosa, apapun bentuknya, nggak ada yang besar maupun kecil. Jangan melihat dosa besarnya atau dosa kecilnya, lihat sing didosani ke sopo. Kata Abdullah bin Haddad. Tapi kata Sadili itu tidak seperti itu. Bagaimanapun dosa besar dengan dosa kecil itu nggak sama, ya, nggak sama. Tetap ada perbedaannya. Masa dosa besar dengan dosa kecil itu disamakan kedudukannya? Ya nggak sama lah ya. Artinya misalkan dosa zina misalkan, dosa zina dengan dosa ngambil sendal misalkan, ya nggak bisa sama, membunuh sama ngambil aqua misalkan, ambil air mineral misalkan, ya nggak sama, tetap ada perbedaan. Tapi apapun itu tetap salah. Maka dua-duanya itu dibutuhkan, Bu. Baik pendapatnya Abdullah bin Haddad maupun Sadili. Ya, itu harus kita pahami. Dua-duanya harus kita amalkan. Bahwa berusaha untuk menghindari dosa, walaupun tidak bisa kita sepenuhnya menghindarinya. Tapi minimal sadiliyahnya kita pakai, ambil yang paling kecil. Masa musyrik sama dosa nyolong sama? Ya nggak sama lah. Musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Nyolong walaupun dosa ya tidak sebanding dengan kemusyrikan gitu loh. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ekstrim, ya, hal-hal yang lumrah yang tidak bisa kita hindari. Ya. Satu di antara dosa besar yang tidak bisa kita hindari itu apa? Rasan-rasan.
Tapi masih mending ketimbang musyrik. Jajal, jenengan musyrik. Itu satu dosa yang tidak bisa diampuni ketika dibawa mati. Tapi nih rasan-rasan, Bu. Ya, rasan-rasan selesai, Bu. Walaupun kita berkorban, amaliyah yang kita kerjakan, kebaikannya ditransfer sama orang yang kita rasani. Tapi itu bukan hal yang ekstrim, gitu loh. Se-ekstrim musyrik. Rasan-rasan kan satu dosa yang sulit kita hindari. Satu hal yang lumrah rasan-rasan ini. Jenengan ketemu, Bu, tidak ada punya niatan rasani wong, tapi mengalir begitu saja ketika ngobrol gitu. Kan? Dan itu lebih baik. Maksudnya lebih baik itu bandingannya dengan kemusyrikan. Bukan bandingannya dengan kebaikan. Jauh lebih baik ketimbang melakukan kemusyrikan. Artinya apa? Artinya di sana bahwa Allah mengajarkan hablum minan nas pun bisa direalisasikan. Setelah itu hablum minallahnya. Coba, bukankah sistem rasan-rasan itu merugikan orang lain sehingga hablum minan nas itu harus diterapkan terlebih dahulu sebelum hablum minallahnya? Artinya apa? Artinya kita pun punya serasa tanggung jawab atas kesalahan yang kita kerjakan saat durungnya istighfar jaluk seporosik karo wong sing dirasani. Kan seperti itu. Ah, itu rahasianya sebelum sujud dengan ruku si syaratnya sujud ruku dulu, Bu. Moro-moro sujud ya ora kenal. Harus ada ruku dulu baru sujud. Artinya apa? Hablum minannasnya selesai, beres, baru hablum minallah. Hablum minallah itu gampang. Istighfar selesai. Allah maha baik. Beda api ke wong, Bu. Ya, beda api ke wong. Allah itu maha baik. Ngarane maha, Bu. Dikhianati, dicaci maki, dihujat, difitnah, duwe anak. Tetap api, Bu. Rahman Rahim tetap. Padahal dicaci maki, padahal difitnah, padahal dihujat, Allah. Bayangkan. Tapi tetap sifatnya Rahman Rahim, jajal jenengan. Kebaikannya dibalas dengan air susu dibalas duba. Kebaikannya dibalas dengan keburukan. Niat api jenengan disudoni. Larati, Bu. Ya. Beda api ke wong tidak sama dengan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo nganti jenengan ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kudungnya jilbab bagus. Bagi waya tablik akbar. Bawa salin misalkan. Bawa salin. Tapi yang dipakai yang pertama itu bagus. Karena kena keringat itu disimpan. Tapi karena bagus jincer karo tonggone. Pas waya duhur kan dibuka, ganti dicolong. La yahilu ora halal, Bu. Ojo duweni cita-cita nglakoni perkara sing elek, Bu. Satu, jangan pernah punya cita-cita melakukan keburukan, karena keburukan itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Wis elek dewek ngono lho. Tadi kan saya sudah contohkan, jenengan orang joni niat, rasan-rasan, Bu, enggak sama sekali. Yo niatnya yo ngaji, hadir yang pengajian, tapi ketemu konco, yo wis luket, Bu, ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba ngerasani
tonggo. Jadi wis elek dhewe, ora usah duweni niat elek, wis elek dhewe menungso. Ya, karena makhlul khotawan nisya. Iya. Pertama harus jenengan berusaha untuk orang duweni sifat elek, Bu. Hindari itu dulu. Sebelum jenengan melakukan kebaikan, ya, berusaha untuk melakukan kebaikan, hindari duweni sifat elek sih. Jaminannya surga, Bu. Jangan punya sifat iri, jangan punya sifat tidak baik. Bebaskan itu dari lubuk hatimu sebelum kau melakukan kebaikan. Selama hal itu tidak bisa kau bebaskan dalam hatimu, kebaikan-kebaikan yang kerjakan pun akan rawan untuk hangus. Contoh, ngamal, sedekah. Tapi bahwa niat burukmu itu belum kau tata nak sak jerone ngati, bisa jadi sum'ah, sombong, ujub, takabur, itu ria, itu menghantarkan setiap amal yang kau kerjakan. Jadi saat durunge nglakoni apik, tata sik elekmu dulu. Ya, hilangkan, bersihkan dulu sifat-sifat buruk itu. Minimal orang duweni niat elek sik ngono lho. Ya, jangan punya niat buruk dulu. Kabeh niat sing apik, Bu. Diniati kanthi sae, punya niatan yang baik, kok bengi tangi tahajud, najan turune lali, Bu, kaya kebo. Ora apa-apa, sing penting duweni niate apik ngono lho. Niate ngamal. Pengen dadi wong sugih ben iso mbantu fakir miskin. Ora apa-apa, najan melarat terus. Karena melarat ya sesuatu sing tidak bisa dihindari. Wis ora apa-apa, Bu. Sing penting niate. Aku niat sugih ben iso bantu fakir miskin, ben iso sedekah, ben iso zakat sing gede, ben iso munggah haji, ben iso semacam-macam. Niate sing apik. Aja niat sing elek. Aku pengen sugih ben bisa balas dendam karo tonggone. Aja, Bu, aja. Boten saya. Emang kamu aja yang bisa. Itu tidak baik, Bu. Ya, itu bibit-bibit kesombongan. Emang kamu saja yang bisa. Itu percikan kesombongan yang akan segera menyala. Nah, itu baru percikannya. Emang kamu saja. Aku juga bisa. Aku juga sanggup. Itu hati-hati. Akan lebih dahsyat ketika percikan itu sudah menyala. Yang terjadi adalah keburukan-keburukan. As-syuf'atu. Syuf'ah itu ada banyak ya. As-syuf'atu tawikiku nerangkan syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu diantaranya adalah syuf'atul khultoh. Apa ya syuf'atul khultoh itu? Contohnya begini. Jenengan orang tua meninggal, punya peninggalan rumah atau pekarangan misalkan. Punya pekarangan satu, punya mobil satu, ya, rumah satu, ya. Jenengan 6 bersaudara. Rumah satu, pekarangan satu, mobil satu. Nggak bisa dibagi, Bu. Ya kan? Nggak bisa dibagi. Maka harus dijual. Nah, di antara 6 bersaudara itu ada yang kaya. Misalkan contoh gitu loh. Ya.
Contoh, ada yang kaya. Rumah dihargai sekian, mobil dihargai sekian, terus karangan dihargai sekian misalnya. Taruhlah rumah itu 200 juta, mobil 200 juta, pekarangan 200 juta, jadi 600 juta. Oke. Karena dibagi 6, sudah 5 bersaudara ini suruh dikasih duit 100 jutaan. Enggak, dikasih 100 jutaan. Kan harganya 600. Sudah kamu 100, kamu 100, kamu 100, kamu 100. Jadi jumlahnya 600 karena dia itu punya hak 100 sih. Oke. Nah, itu namanya sifatul khulqah. Enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Karena memang tidak bisa dibagi. Atau sifatul hiwar misalkan. Contohnya sifatul hiwar itu begini. Jenengan punya saudara, ya. Nah, saudara itu rumahnya itu berdekatan, berdempetan. Terus entah itu saudara, entah itu teman, entah itu kawan, entah itu sahabat, yang rumahnya itu dekat dengan kalian. Ya, oke. Setelah itu ternyata tahun ini jenengan kurang kerasan di sini. Terus jenengan mau pindah ke kota lain, ke tempat lain lah. Maka tidak diizinkan oleh syariat agama jenengan jual tanah ini ke orang lain. Tidak boleh, Bu. Ya, tidak boleh. Jenengan harus menawarkan ini terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Kemana? Ke tetangga kalian, ke saudara yang dekat dengan kalian. Dekat rumah itu maksudnya lo ya, dekat rumah itu. Apa masalahnya? Masalahnya begini, andaikan kalian main pergi begitu saja, lalu menjual tanah tersebut ke orang lain, yang mana ternyata orang tersebut yang membeli ini tidak sefrekuensi dengan masyarakat situ, maka akan timbul persoalan. Maka masyarakat ini boleh mengajukan ke pengadilan negeri untuk membatalkan jual beli tersebut. Boleh, Bu. Sebelum nanti ditawarkan, setelah itu nanti ditawarkan sama pihak masyarakat setempat itu, kalau memang tidak ada, baru nanti dijual kembali ke orang lain. Yang jadi persoalan adalah ketika sampai maju ke pengadilan, berarti selingkungan itu pasti akan ada yang membeli. Jadi jenengan biarpun, yo terserah saya dong, itu kan rumah-rumah saya, itu tanah-tanah saya, mau saya jual mau ke siapa saja. Loh Bu, persoalannya bukan milikmu, bukan cuma itu tok ngono loh. Sekarang saya kasih gambaran begini, guys. Jenengan bangun rumah. Syariat itu ngatur, Bu. Nek bangunanmu itu lebih tinggi dari bangunan yang lain, jenengan kudu minta izin. Kudu. Oh, ngapain saya izin? Wong rumahku, duitku, bangun aku sendiri, bangun dewe. Ngapa harus izin sama tonggo? Oke? Silakan dibangun, Bu. 7 tingkat. Selesai. Ternyata, Bu, tetangganya
tetangga samping, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri, itu sepakat, Bu, ngeruk tanah dhewe, ya, ngeduk tanahnya sedalam 10 meter. Bayangkan dikelilingi bangunan 7 tingkat, tapi ternyata sekeliling tanahnya itu dilubangi sedalam 10 meter. Pasti jenengan bengok-bengok. Kok ngene carane, bangunanku iso rubuh. Apa kata tetangga? Loh, tanah-tanahku, nyapa kok jenengan ngelarang-larang? Itu akibatnya. Dan agama menghindari hal-hal atau kejadian-kejadian yang seperti itu. Apa? Meminimalis sesuatu hal buruk yang terjadi. Maka diatur nanti. Setelah ini nanti ada babnya sendiri, bab tentang tetangga. Jadi tidak bisa, Bu, jenengan, oh terserah saya dong, saya mau jual ke siapa kah? Bayangkan ketika ternyata itu lingkungan pesantren misalkan, jenengan lingkungan pesantren, jenengan mau pindah karena tugas atau jenengan mau apa uzlah atau jenengan mau semacam-macam lah, yang jelas itu jenengan harus pergi dari situ, harus pindah, maka rumahnya harus dijual. Lingkungan pesantren. Ternyata yang beli itu non-muslim, dua kirik, ya, itu kan meresahkan masyarakat, Bu. Bikin tidak nyaman. Ya. Atau misalkan yang tidak sepaham dengan amalan NU, misalkan orang taruhlah Salafi atau Wahabi, oh kan berantem terus, Bu, ini bid'ah, itu salah, ini tidak boleh, kan repot, Bu. Ya. Makanya agama itu melarang seseorang untuk menjual sama orang lain sebelum itu ditawarkan dulu sama keluarga yang dekat dengan tempat itu, masyarakat situ, lingkungan situ. Itu harus tawarkan dulu sebelum menjual ke orang lain, gitu loh. Itu namanya suf'atul hiwar. Harus tawarkan dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge bukana ana sapa man lagu tetap kadue man sapa syarikun kongsinan syarik kerjasama firab ing dalem pekarangan au nakhlin atau kebun kurma fala yakhillu mangka ora halal ayyabi'a ing yentah adol sapa man hatta yu'dzana sehingga ngidini jaluk sihat hatta yu'dzana sehingga njaluk izin sapa man syarikahu ing sekutane man kongsinane man fa insya'a mangka lamun karep sapa man akhoda maka ngarap sapa man wa insya'a lan lamun ora wa insya'a lan lamun kersa sapa syarik taroka maka ninggal sapa man wa idza ba'lan tatkala wa idza ba'lan tatkalane adal sapa man walam yu'dzinhu hale ora ngidini sapa syarikhu ingman fawa hale mangka utawi syarik iku hakku luwih berhak bihi kelawan be.
Jadi ketika jenengan itu punya kerjasama terhadap jenengan kongsinan misalkan, duit 1 juta, jenengan 1 juta, jadi 100 juta. Ya. Terus karena jenengan itu kongsinan bikin minimarket misalkan, bikin toko misalkan, sudah. Terus jenengan tiba-tiba butuh duit, ya. Sedangkan duitnya itu modalnya itu masuk ke tanah yang dibikin toko itu. Lalu tiba-tiba jenengan itu jual ke orang lain tanpa sepengetahuan syarik, tidak boleh, Bu. Tanpa izin, ya, tidak boleh. Hukumnya itu dilarang. Jadi tetap jenengan itu harus minta izin dulu sama syariknya, sama yang diajak kerjasama itu. Aku lagi butuh duit, totalnya 1 juta. Jadi sama seperti harga yang pada waktu itu dikeluarkan. Totalnya 1 juta. Ya, misalkan tanah ini sudah kamu sajalah yang nutup. Artinya kembalikan dana modalku 150 juta itu. Sehingga tanah ini sudah hak jadi milikmu gitu. Kita sudah nggak ada kerjasama lagi. Kalau minta izin sudah izin seperti itu, syariknya mau, ya sudah. Atau ternyata syariknya itu tidak menghendaki tapi minta izin, nah itu boleh. Asalkan jangan sampai ora izin. Gitu loh. Jangan sampai tidak izin dulu karena ada keterkaitan di dalamnya. At-targhibu min idza'il jar. Ini masuk, Bu. Utawi kiku ancaman saking nglarani tonggo. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fala yu'dhi mongko aja nglarani sapa man jarahu ing tanggane man ketika jenengan itu. Ingat ya, Bu, ketika jenengan menemukan satu hadis yang mana diawali dengan sumpah, ya, yang sumpah kan diawali banyak, walaili wasyaf'i wal watri ada banyak sumpah, ya, wasyamsi, pokoknya banyak. Wallahi, gini, Bu, ketika ada kalimat hadis atau Quran yang diawali dengan, sebelum membicarakan itu, diawali dengan kalimat sumpah kepada Allah iman, lalu hari akhir, setelah Allah itu hari akhir, maka kalimat yang nanti akan disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sampai dahsyatnya itu sampai ke akhirat, Bu. Dampaknya itu sampai ke akhirat. Pertanggungan jawabnya itu sampai ke akhirat, gitulah maksudnya. Saking luar biasanya. Maka ketika disebutkan, ketika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berarti kalimat yang akan disampaikan bukan sesuatu yang remeh. Walaupun ya kalimatnya terasa ringan. Nggoto. Kan ringan banget. Nggoto. Sing diceritane iki. Kamu toh. Itu hal-hal yang ringan gitu loh. Yang terdengar itu sesuatu yang remeh. Tapi ternyata apa?
ternyata itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai menyakiti jarahu, tonggong. Ya. Ojo nganti ngelaran. Satu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim taifahu. Wa man lan utawi sapa wong iku kana ana sapa man yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yawmil akhir lan hari akhir falyukrim maka becik mulyake sapa man taifahu ing tamune man. Muliakan tamu, Bu. Fal yukim daifahu, muliakan tamu. Di rumah singsa. Masalah yang ini, Bu. Ketika jenengan rumah tamu, ya, kerja Kanjeng Nabi, tamu ke gawak rizki. Tapi memang benar, Bu. Biasanya jenengan yang membene banyu putih, mergona tamu, muliakna dadi gawe kopi, gawe teh. Rezeki berarti. Kanthi ridho jenengan rumat ning tamune, maka malaikat-malaikat ketika tamu itu keluar dari rumahnya itu membawa keburukan-keburukanmu. Dibuat nanti. Nanti yang segoro. Dari kitab diguak dadi iwak. Makanya iwak ora bakalan entek, Bu. Iwak ning segoro ora bakalan entek. Selama masih banyak tamu, ora bakalan entek, Bu. Selagi banyak kesalahan di alam semesta, maka tidak akan pernah habis ikan itu di layutan, ya. Cirinya gampang. Pengen entek iwak ning laut, ojo nganti keliru. Nah, ketika manusia sudah tidak melakukan kesalahan, maka ikan di lautan pun habis. Saiki iwak malah tambah akeh, dijokoti tambah akeh, diambil tambah banyak. Maka karena manusianya tambah banyak, tambah kesalahan. Apa meneh saiki ya? Sekarang itu zamannya sosial media, ya. Aib itu diumbar merajalela, sing jak jane jenengan ora melu-melu dadi kegowo, katut, Bu. Ya, katut nglakoni salah, padahal jenengan nggak tahu apa-apa. Dan ya bagaimana mungkin jenengan itu ora katut. Kasus naik muncul ning brandane jenengan, gregetan jenengan di melu komen kan, katut salah ya jenengan. Janjane kan bukan urusanmu kan, artis yang lagi rame nih kita Mirzani misalkan, kan genremet jenengan, melu-melu greget, sing jenengan pro ya gembreget karo netizennya, sing komentare nggak pro, yang menjelekan jenengan itu balas komentar itu, katanya jenengan tahu apa dan lain sebagainya. Apalagi yang jenengan itu tidak pro dengan postingan tersebut, langsung komentar jelek begitu saja. Padahal nggak ada kaitannya dengan kehidupanmu kan, dengan atau tanpa kejadian itu pun nggak menjadikan dirimu itu sugi atau melarat kan, artinya nggak ada kaitannya dengan dirimu. Tapi karena lewat ning brandane moco, ternyata itu kejadiannya seperti itu, terus cocoki logi misalkan dipas-paskan, kayaknya ini melu komentar, katut keliru kan jenengan.
Artinya kesalahan makin banyak, maka iwak makin akeh pun ning lautan. Cari kitab tadi. Ya. Kitab itu kesalahan orang. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lan sapa wonge kana ana sapa man yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yawmil akhir lan hari akhir falyakul maka becik ngucap khairan ing kebagusan aw liyasmut atau becik meneng sapa man. Kalau memang tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, mendingan diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallah. Saapik-apike ashab kekonco, teman, persahabatan indallah menurut Allah Ta'ala khairuhum li sahibihi, yaitu sebaik-baik teman itu. Ya. Jadi sebaik-baiknya teman itu adalah yang paling baik di antara temannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Konco akeh, Bu. Ya, kalian di sini itu satu atap, ya, satu atap. Tapi walaupun satu atap itu beda-beda, Bu. Nggak mungkin podo, mesti tidak sama gitu loh. Ya. Kepengurusan misalkan pasti punya kebijakan dewe-dewe, ya, pasti punya kebijakan masing-masing, tidak harus sama, tapi juga tidak boleh ada perpecahan di dalamnya ketika terjadi ketidaksepahaman. Itu fungsi dari musyawarah, maka ada permusyawaratan di dalam satu ikatan atau satu perkumpulan. Ayo rundingan, ayo kumpulan, ayo kita cari kesepakatan, musyawarah dulu. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu memang sahabat, kita itu memang berteman, tapi ada perbedaan di antara kita. Ya kan? Nah, sebaik-baik teman adalah yang sefrekuensi dengan kita, ya, yang sepaham dengan kita. Oh, berarti yang lain tidak baik, Pak? Bukan tidak baik, tapi tidak lebih baik, gitu. Ya, teman itu baik, pilihannya cuma dua, baik atau lebih baik. Untuk teman, ya. Untuk pertemanan, untuk persahabatan, itu adalah baik atau lebih baik. Karena dalam kamus sahabat itu tidak ada kalimat tidak baik. Sebab apa? Kalau terjadi ketidakbaikan pada sahabat, maka arti peranan sahabat sudah hilang. Sudah pasti peranan sahabat itu hilang saat itu juga, Bu. Jadi tidak bisa jenengan mengatakan dia itu sahabat yang buruk. Tidak bisa, Bu. Nggak ada sahabat yang buruk, Bu. Semua sahabat itu pasti baik. Atau lebih baik, gitu loh. Sehingga ketika dia mengkhianati persahabatan itu, dia sudah bukan sahabat. Contoh, ada dulu zaman Nabi itu, kan syarat sahabat itu apa? Sahabat Nabi maksudnya ya. Syarat jadi sahabatnya Nabi itu satu zaman, dua melihat Nabi, tiga beriman. Oke? Sezaman berarti weruh melihat Nabi, ya, lalu beriman. Oke. Jadi kalau ada manusia yang satu zaman dengan Nabi, tapi nggak melihat dengan Nabi, walaupun beriman dengan Nabi, bukan sahabat. Wes Al-Qarni itu bukan sahabat. Sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah lihat Nabi. Itu bukan sahabat. Gitu loh. Bayangkan, ada sosok seorang Ubay, Abdullah bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, itu sholatnya itu di belakang Nabi.
Bayangkan, sholatnya itu di belakang Nabi. Sejaman dengan Nabi, wong sholatnya itu di belakang Nabi, tapi bukan termasuk sahabat. Kenapa? Karena dia munafikun. Artinya apa? Peran dan makna sahabat itu hilang. Jadi yang namanya sahabat itu pilihannya cuma dua, baik atau lebih baik. Nggak ada sahabat buruk, itu nggak ada, Bu. Ya, nggak ada sahabat itu buruk. Sahabat pasti baik atau lebih baik. Dengan kata lain, seluruh majelis Iwamid on Air ini adalah orang baik atau lebih baik. Nggak ada yang buruk. Panjenengan tinggal pilih. Mana sahabat yang menurut kalian itu lebih adem ketika diajak ngobrol, lebih nyaman ketika diajak curhat, nah itu dia sahabatmu. Gitu loh. Bukan berarti yang lain itu buruk ya, bukan. Semuanya baik. Tapi pilihannya baik atau lebih baik menurutmu. Karena mana sahabat itu adalah dalam dirimu. Gitu loh. Dalam dirimu. Kau ngerasa nyaman, kau ngerasa baik, ya sudah. Lakukan. Wa khairul jiran, dan sebaik-baiknya tetangga indallah menurut Allah adalah khairuhum lijarihi, yang baik terhadap tetangganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir. Masih satu lagi. Manabi ora iman kelawan ingsun. Ora iman kelawan ingsun sapa man uang bata kang nginep sapa man. Nginep itu apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nginep toh? Iya, Bu. Nginep itu bahasa Indonesia toh? Menginap apa? Nginap. Ya nginep berarti podo lah ya. Menginap. Tambah ime. Lali, turu lali. Ya. Sab'ana iku warg wajaruhu hale utawi tanggane eman jaiun iku luwe ila jambihi marang lambunge jar bahwa hale utawi man iku ya'lamu iku ngerti sapa man. Tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, ketika seorang tetangga yang lapar, sedangkan dirimu itu terlelap, tidur, ya, dengan santainya, sedangkan kau tahu bahwa di sekelilingmu itu ada tetangga yang sedang kelaparan. Itu tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu ora jejeg iman, apa imanu iman abdin kaula hatta yastaqima, sehingga bisa jejeg apa qalbuhu atine abad, wala yastaqimu lan ora bisa jejeg apa qalbuhu atine abad hatta yastaqima, sehingga jejeg apa lisanuhu lisane abad, wala yadkhulu lan orang mlebu sapa abad al jannata ing swarga hatta ya'mana, sehingga dadi aman sapa jaruhu tetanggane abad bahwa iko hu ing pira-pira alane abad. Ora mungkin, Bu, atine jenengan itu baik ya terus lisannya kotor, itu tidak mungkin. Atau sebaliknya ya, lisanmu itu kotor terus hatimu baik, itu tidak mungkin. Ya. Artinya apa? Artinya orang kalau hatinya baik
retorika kalimat katanya itu pun tertata, terarahkan. Yang keluar itu kalimat yang baik-baik. Gitu loh. Ya. Orang yang hatinya jahat, jelek, yang keluar kalimatnya itu pasti kotor, menjijikan, tidak pantas untuk diucapkan, segawon lah, wis macem-macem. Maka orang mungkin jejak atine sehingga jejak lisan. Oke. Wala yadkhulul jannata hatta yamana jaruhu bawa ikut. Ora bakalan mlebu swarga sadurunge tanggane ngerasa aman saka awake dhewe. Jadi ketika tetangga itu sudah merasa aman dari kejahatan kita, maka kesempatan surga pun terbuka lebar untuk dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullul muslimin alal muslim haramun maluhu wa irduhu wa damuhu hasabu imri'in min syarri ay yakhriqa akhahul muslim. Kata Rasul, setiap orang Islam terhadap orang Islam haram hartanya, kepribadiannya, dan darahnya. Cukuplah kejahatan seorang kalau ia menghina saudara Islam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashabi Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syarikan hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik Allahumma yassir lana umurana wa rahhatil qulubina wa tanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fil jasadina wa sasatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina Allahumma hawwin alaina fi sakratil mautina wa najatan min nar wal hisab Allahumma hadina wa hadina zawjatina wa hadina awlatina واحفظ الأمدنا واحفظ قومنا واحفظ حاسدنا واحفظ أعدائنا واحفظ أعداء ديننا واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيلك بلا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.